Buat kamu sebagai investor pemula, di video ini gue bakal kasih tahu kalian bagaimana caranya kalian bisa berinvestasi secara rutin dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Oke, sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Ya, jadi begini ya sobat investor semua. Ngomongin soal reksadana ya. Mungkin akan lebih baiknya kita akan ngomong dari sudut pandang investor pemula. Karena kan banyak orang di luar sana yang masih pemula juga, ya masih belajar juga. Nah, buat orang-orang yang masih belajar ini, itu gimana sih Jess? Mulainya harus dari mana? Sebenarnya kalau mulai secara bakunya itu tidak ada nominal yang harus bagaimana ya gitu. Selama kalian mengikuti dari kayak misalkan nih, satu reksadana itu minimal berapa? Ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 500.000 ya. Itu terserah kalian ikutin tuh ya standarnya seperti apa. Cuman kalau menurut gue pribadi sih akan lebih baik kalian mulai dari reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu memiliki tingkat risiko yang terkecil ketimbang reksadana yang lain. Tingkat risiko yang kecil tentunya akan sama juga potensi keuntungan yang didapat itu juga kecil. Ya. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, tingkat risiko kecil, ininya juga kecil, maka ya kalian harus sudah siap gitu. Bahwa kalau misalkan kalian profit pun itu juga nggak gede-gede banget gitu. Tapi intinya hasil kalian lebih maksimal ketimbang kalian ditaruh di instrumen lain. Misalkan kita ambil contoh bank ya, kalian naruh aja di bank gitu ya. Karena kalau kalian tidak sadari, kalau kalian naruh di bank saja, duit kalian itu udah dipotong sama administrasi, ada inflasi juga, jadi tentunya akan berat juga. Kalau kalian bisa mengalokasikan di instrumen yang memang lebih baik, ya maka kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi bukan berarti kalian ninggalin semua di bank ya, enggak loh. Karena kalau di bank itu tetap harus perlu, itu ada yang namanya dana darurat, seperti itu. Cuman gue akan balik di sini kepada instrumen reksadana. Oke, katakan kalian pengen coba di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu dia kenapa cocok untuk pemula juga, karena dia sekalipun dia turunnya sedikit gitu. Kalian bisa cek sendiri di drawdown ya. Di aplikasi Bibit ada drawdown ya, minus 0,01, minus 0,03 ya sekitar segitulah. Ya. Nah, di situ kalian coba aja lah, misalkan invest secara rutin 200.000 ya per bulan sampai 1 tahun ya. Kalian cek dulu tuh hasilnya seperti apa. Gue ngambil contoh, misalkan gue di aplikasi Bibit juga, di situ kan ada fitur kayak mesin waktu gitu. Jadi kalau misalkan kamu invest reksadana dari 1 tahun lalu, berapa sih hasil yang bisa didapatkan? Ternyata kalau menggunakan salah satu reksadana Sukor Invest Money Market ini contoh doang ya, itu sekitar 2460 ya, 2.460. Kalau misalkan kalian rutin 200.000. Kalau misalkan kalian perbandingkan dengan ditaruh di bank, ya anggap aja 200.000 nih. Ya 200.000 lo kumpulin sama setahun, 12 bulan, ya paling 2,4 juta. Itu kalau misalkan belum ada potongan biaya administrasi. Katakan biaya administrasinya yang paling murah lah, 10.000. 10.000 dikali 12 lah, yaitu 120. Ya berarti dari 2.400.000 itu dikurangin sama 120.000. Ya berarti segitu yang kalian dapat ketika kalian nabung di bank. Itu kalau misalkan yang potongannya 10.000 biaya administrasinya. Sedangkan kayak misalkan BCA, itu kan dia potongannya itu sekitar ada yang 16.000, ada yang 17.000, ada yang 20.000, tergantung daripada kartunya juga. Nah, di sini jangan salah paham ya, bukan berarti gue melarang kalian untuk nabung di bank. Gue pun nabung di bank gitu, dan gue pun punya bank di BCA seperti itu. Cuman ini alternatif alokasi aja kalau misalkan kalian ada duit lebih atau duit yang dingin seperti itu. Nah, itu perbedaannya guys. Jadi yang satu bisa 2.460 berdasarkan kinerja 1 tahun terakhir, yang satu lagi tuh bisa sampai 2 jutaan sekian gitu, di bawah dari 2.460.
Sekalipun misalkan itu tidak ada pemotongan, itu lebih besar 60.000. Nah, sekalipun dia ada pemotongan pun ya jauh, jadi gapnya bisa 100.000 lebih gitu. Itu sih, jadi sebenarnya kalau kita bisa mengalokasikan dengan benar juga, terus di instrumen yang benar, tentu hasilnya akan lebih sedikit menghasilkan gitu ya. Walaupun sedikit, tapi kan itu matters, Pak. 60.000 lo bisa makan mungkin Yoshinoya enak kan, ya, atau mungkin lo bisa makan apa 60.000 di warteg sampai kenyang, sampai muntah kan bisa ya. Jadi sebenarnya cobalah kebiasaan dari hal-hal kecil. Yang gue tunjukin hari ini buat investor pemula adalah dari angka 200.000. Kalau kalian mampunya misalkan 100.000, silakan. Mampunya berapa? Silakan. Konteksnya bukan di numbernya, bukan di angkanya, tapi di kemauan kita untuk investasi secara rutin juga dan kemampuannya seperti apa loh gitu. Seperti itu sih. Jadi ya mudah-mudahan ini sharingan gue hari ini dapat ya bisa jadi masukan buat kalian juga. Jadi gue tidak ingin menggurui juga, tapi di satu sisi gue ingin sharing aja ke teman-teman semua ilmu yang gue ada. Tapi balik lagi, kalau kamu mau terima ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya Jason juga nggak masalah gitu ya. Gue nggak masalah juga kalau kalian nggak terima. Yang penting tugas gue adalah sudah menyampaikan ke kalian. Seperti itu ya teman-teman semua. Ya, buat sobat investor semua yang ingin tahu konsep reksadana seperti apa ya, pengen mendalami, kalian coba cek aja di seminar investasi reksadana gue yang ada di samping. Nanti di situ gue bakal ngejelasin soal konsep reksadana seperti apa, manajer investasi itu seperti apa. Nah, setelah kalian tonton itu, tentunya kalian akan bisa lebih memahami juga ya. Nah, bila mana setelah ini kalian juga termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit ya. Ya, ini udah terdaftar dan diawasi oleh OJK juga, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor pemula lainnya supaya mereka juga mungkin ada kemauan untuk mulai, untuk maju juga, ya seperti itu. Dan bila mana kamu rasa ingin mengikuti konten gue juga, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.